Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan renungan firman saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menikmati segala berkat dan kemurahan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak sebelum kami lakukan aktivitas kami yang mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman saat pagi hari ini, judul atau temanya, menghargai didikan. Ya, kita akan baca dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan. Ini berbicara tentang didikan, saudara. Ajaran. Ya, tentang ajaran. Bagaimana orang tua mengajar anaknya. Atau bagaimana orang tua mendidik anak. Tentunya dalam sebuah keluarga ada aturan-aturan ya, yang harus dipatuhi. Ya, kalau melanggar, tentunya seorang anak melanggar tentang ajaran atau didikan orang tua, ada sanksinya. Ya, entahkah dihukum, ya, banyak hal saudara ya. Atau ditegur, pertama ditegurnya pelan, kemudian dengan keras, karena tidak mendengar, itulah sebuah didikan. Ya, puji Tuhan. Bahasan saat pagi hari ini, bahwa orang yang dewasa rohani menghargai didikan, dan melihat didikan itu sebagai nasihat, koreksi, dan teguran, sebagai hal yang positif, serta bermanfaat bagi dirinya. Mungkin di hari-hari terakhir ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah merupakan ajaran atau didikan tentang firman Tuhan. Bagaimana kita membawa diri kita sebagai anak Tuhan berjalan sesuai dengan Tuhan dan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan seringkali mengingatkan lewat teguran yang kita tidak tahu teguran Tuhan seperti apa. Bahkan di Wahyu katakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Kata hajar ini keras, saudara. Dan ini peringatan. Ya, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya jangan kita ulang lagi. Jangan kita lakukan lagi, saudara. Dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kelima, sini dikatakan bahwa, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, diperingatkannya oleh Tuhan, jangan putus asa. Seringkali kita menolak, saudara. Kita tidak mau diperingati. Apalagi anak muda. Agak sulit sekarang diperingati ya. Dinasehati. Apalagi dikoreksi, saudara. Ya, mereka sudah mempunyai jawaban sendiri. Ya, jadi kalau diingatkan, ya itu mah gampang lah. Mungkin ada seorang anak muda yang maaf, kecelakaan, kemudian ditanya kenapa, ya mungkin anak Tuhan ini sudah lama tidak pernah lagi beribadah kepada Tuhan, ya terus kita katakan ayo kita beribadah lagi. Kemudian dia berkata, biasa tante, ini mahal yang kecil, bukan apa-apa. Sepertinya menganggap enteng, padahal Tuhan sudah mengajar, memperingatkan. Ya, karena apa? Alkitab katakan, barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur. Tuhan akan nasihati, ya mungkin dengan cara yang baik-baik. Orang tua seperti itu, ya sekali nasihati baik-baik, dua kali, kalau sudah tiga kali mungkin kita pakai bukan dengan kekerasan. Biasanya kita ambil apa untuk dipukul, ya kita pegang penggaris atau apa, kita pukul anak kita, udah mulai merasakan sakit, ya. Nah Tuhan seperti itu. Di sini adalah didikan Tuhan, adalah ajaran yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Didikan Tuhan dapat diartikan sebagai cara Tuhan untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar.
Jadi ketika Allah mendidik, Allah menegur seseorang, ya, anak Tuhan yang setia, ditegur oleh Tuhan. Seringkali kita berkata, oh Tuhan gak adil. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Kita tidak terima, saudara. Tetapi itulah cara Tuhan menegur setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi. Supaya apa? Supaya kembali kepada jalannya. Mungkin selama ini perjalanan iman rohani kita, mungkin kita menganggap sudah benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak. Kamu sudah melenceng jauh. Nah, ayo kembali. Nah, mungkin Tuhan ajar seperti itu. Banyak hal cara Tuhan memanggil. Banyak hal cara Tuhan memberikan ajaran pengajaran kepada kita. Ya, didikan apapun itu. Tapi di sini katanya kita harus menerimanya. Karena apa? Didikan Tuhan adalah ajaran yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi ketika kita ditegur, ketika kita dikoreksi oleh firman Tuhan, kita ingat adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang yang dikasihi. Dia mengasihi saya dan saudara. Kadang-kadang kita lupa ketika kita mengalami itu, kita nggak terima dengan Tuhan. Kita komplain dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Padahal jalan kita sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Manusia seringkali tidak menyadari hal itu. Sehingga Allah harus mengajar kita. Allah harus menegur kita. Allah harus mengoreksi kita. Untuk apa? Kembali kepada jalan yang benar. Ya, puji Tuhan. Kita juga akan lihat coba di Ayub pasal 5 ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ketika Allah mendidik kita, jangan menolak, saudara. Di sini katakan berbahagialah. Kenapa? Karena Allah sayang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia mengasihi, begitu besar kasih Allah. Dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah buat saya dan saudara. Sehingga apapun, hal apapun yang kita lakukan tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan, Allah tegur. Karena Allah tidak mau kita berjalan terus pada kegelapan. Kembali, Tuhan bilang. Kembali kepada jalannya. Puji Tuhan. Jangan sampai coba kita baca di Wahyu 3 ayat yang ke-11. Akan baca ya, Wahyu 3. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Jadi mungkin pengiringan kita kepada Tuhan, sebagai anak Tuhan yang setia, yang takut akan Tuhan, kita akan melakukan mahkota itu. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya, yang salah di hadapan Tuhan, kenapa Tuhan tegur? Kenapa Tuhan ajar? Rupanya supaya mahkota itu boleh menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Supaya mahkota itu boleh menjadi milik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak beralih kepada yang lain, saudara. Itulah Allah yang penuh kasih buat saya dan saudara. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan saya dan saudara betapa Allah mengasihi saya dan saudara. Jadi ingat, ketika Allah menegur, ketika Allah mengoreksi, Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Ya, puji Tuhan. Saya yakin percaya bahwa firman Tuhan saat pagi hari ini kembali diingatkan bahwa apapun yang Tuhan buat saya dan saudara, jangan kita berkata Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Mari kita koreksi keberadaan kita. Apakah kita sudah benar, ya, melakukan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sudah benar menjadi anak Tuhan? Ya, Tuhan tidak pernah salah ketika Dia menegur kita, ketika Dia mengoreksi kita, ketika Dia menghajar kita. Tuhan tidak pernah salah. Itu sebabnya mari pagi hari ini kita minta ampun kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi bagian kita di Wahyu katakan mahkota yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara tidak beralih kepada orang lain, saudara. Itu akan menjadi bagian buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Di sini berikut beberapa hal
yang dapat dilakukan untuk menerima didikan Tuhan. Yang pertama, tidak menolak didikan Tuhan, tidak bosan dengan peringatannya, tidak merendahkan didikan Tuhan, tidak membenci tegurannya, kemudian tidak menganggap enteng didikan Tuhan, tidak putus asa karena didikan Tuhan, memiliki sikap hati yang rela dibentuk, mau berubah, membaca firman setiap hari. Puji Tuhan, memang tidak mudah saudara. Tetapi kita mau belajar. Saat pagi hari ini, firman Tuhan sudah ingatkan buat saya dan saudara. Mari kita belajar, renungkan firman Tuhan. Kenapa Allah berbuat demikian? Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, terlalu baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, biarlah kami mau terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.